Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan suwombonge pol. Ya, biar kapok sombongi genti. Jadi memang menghadapi mantan yang sedang sombong-sombongnya, ya, tentu sombongnya tidak akan jauh-jauh karena merasa dirinya cepat laku. Ya, kita ini mungkin Anda memilih untuk sendiri. Itu kan bukan berarti Anda tidak laku, tetapi Anda orang yang setia, bahwa cinta itu adalah komitmen dan kesetiaan. Cinta itu bukan untuk diumbar, ya. Jadi kalau baru lewat sebulan, 2 bulan begitu sudah pamer orang ketiga, itu namanya bukan cinta, tetapi hobi jatuh cinta, ya. Dan orang yang hobi jatuh cinta itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah bisa merasakan lagi hakikat dari cinta yang sejati. Dia tidak akan pernah merasa puas, ya, sehingga ya hidupnya cuman berganti-ganti, ya, bosan ganti lagi, bosan ganti lagi, dan terus akan seperti itu, ya. Nah, jadi kalau Anda belum memilih seseorang, kan bukan karena faktor tidak laku, tetapi karena memang Anda setia dan masih mengupayakan agar mantan bisa kembali kepada Anda. Tetapi repotnya kan menghadapi orang yang sombong itu tadi. Ketika Anda berusaha untuk tawadu, untuk rendah hati, dia malah melunjak dan tambah sombong. Ketika Anda berusaha untuk mengalah, ya, dia malah tambah menjadi-jadi kesombongannya. Ketika Anda berusaha untuk menahan diri, untuk tujuan agar bisa berkomunikasi lagi, menjelaskan, ya, kemudian memberikan pemahaman, mengingatkan bahwa dulu kan pernah sama-sama susah. Kan biasanya orang kalau diingatkan tentang masa-masa susah bersama, itu lebih mudah sadarnya, ya. Tetapi ketika Anda berusaha masuk ke dalam kehidupannya pada saat ini, malah dia nanti akan mengatakan bahwa kita adalah orang yang meminta-minta, mengemis cintanya, dan seterusnya. Pokoknya dia merasa sebagai yang paling keren lah, ya. Merasa yang paling cantik, sehingga Miss Universe pun lewat, ya. Dia merasa yang paling ganteng, begitu, ya. Nah, jadi menghadapi orang yang sombong seperti ini, maka sikap yang terbaik, ya, sebenarnya adalah menyombongi genti. Jadi sombong itu tidak boleh, ya, secara umum, kecuali ada keadaan-keadaan yang khusus, yakni berhadapan dengan orang yang sombong dan kesombongannya itu tidak bisa lagi dinasihati dengan lisan, ya. Lah bagaimana kita mau menasihati dia jangan sombong, mau komunikasi dengan kita saja sudah tidak mau, ya. Jadi kesombongannya ini sudah tidak lagi masuk dengan dinasihati, tetapi jalan terakhir untuk menasihati juga tujuannya adalah nyombongi genti, bersikap sombong juga terhadap dia. Dia sombong, ya sudah, kita juga bersikap tidak butuh kepada yang bersangkutan sebagai
nasihat untuk dia, ya. Awal-awal pandemi itu saya buat video di channel YouTube kita ini juga menggunakan ungkapan at-takabur alal mutakabbir shadaqah, bersikap sombong terhadap orang yang sombong itu adalah sedekah, ya. Dan saya baca komen, jadi orang yang komen itu tidak mau ngelihat videonya, melihat judulnya langsung komen, ya. Katanya ini bukan hadis. Loh, ya memang saya tidak pernah mengatakan bahwa ini hadis, ya. Ini adalah ungkapan, adalah nasihat, ya, yang para ulama berpendapat bahwa maknanya relevan. Jadi betul. Jadi kalau kita pernah mendengar, ya, orang bilang bahwa sombong kepada orang sombong itu adalah sedekah, ya. At-takabur alal mutakabbir shadaqah, bersikap sombong terhadap orang yang sombong itu adalah sedekah, ya. Itu memang bukan hadis seperti yang dikatakan oleh Al-Ajluni di dalam kitab Kashful Khafa. Beliau berkata, hadhihi al-ibarah laisat bi hadis. Ini bukan hadis, namun ungkapan biasa, ya. Nah, tetapi makna dari ungkapan atau nasihat ini adalah sesuatu yang relevan dan ada manfaatnya di dalam menyikapi orang-orang yang sombong, ya. Jadi salah satunya yang disampaikan oleh seorang ulama dari mazhab Abu Hanifah, ya, Muhammad Al-Khadimi. Jadi beliau berkata bahwa takabur kepada orang yang takabur, ya, jadi bukan takabur kepada semua orang, itu tidak boleh, tetapi hanya kepada orang yang takabur atau sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Karena jika tawadu di hadapannya, maka dia akan menjadi semakin tenggelam di dalam kesesatannya atau kesombongannya. Dan apabila kita balas kesombongannya, maka dia akan diingatkan, ya. Karena itu berkata Imam Syafi'i, bersikaplah sombong 2 kali bagi orang yang sombong, ya. Nah, jadi itu memang nasihat atau ungkapan yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, ya. Dan memang ini bukan hadis, ya. Jadi, tetapi ini adalah nasihat yang baik ketika kita berhadapan dengan orang yang sombong, yang kesombongannya ini tidak bisa lagi diperbaiki dan diluruskan dengan nasihat. Maka saya sebut sebagai sombonge pol, ya. Jadi sombongnya sudah sampai tingkat maksimal atau mentok. Anda pernah lihat orang yang sombongnya pol itu gimana ciri-cirinya? Itu kalau jalan, kalau kita kan kepalanya begini, nunduk sedikit, ya, melihat jalan, siapa tahu ada batu, ada paku, ada kayu dan lain-lain. Tapi kalau orang sombongnya pol itu kalau jalan itu dagunya dangak ke atas, ya. Jadi tidak lagi melihat ke bawah. Begitu. Nah, jadi ketika mantan sombongnya luar biasa, ya, dan semakin kita berusaha untuk mendekat kepada dia dan semakin bertambah kesombongannya, ya sudah, kita juga lebih baik menjaga jarak, menjauh, dan juga tidak usah menunjukkan kebutuhan kita kepada dia. Karena dengan cara itulah dia akan merasa
dinasehati. Oh ternyata saya sombong, malah dia tidak butuh sama saya. Saya blokir, dia blokir ganti. Begitu ya. Nah, jadi yang kita lakukan setelah itu adalah mendoakan dia, semoga dia mendapatkan hidayah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.